Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kalau aku bilang menandingi, mungkin memang untuk saat ini masih Idol paling leading ya. Karena kemarin season 10 melahirkan yang bagus, sampai hari ini masih hit di industri. Terus 17.000, tahun ini 35.000. Jadi itu bisa menjelaskan kebingungan para juri-juri ini, kenapa pada bagus-bagus gitu, karena memang multiplier gitu ya. Selain dari multipliernya, kemudian yang kedua, dari 2 episode yang kita tonton, sebenarnya sebelum 2 episode itu pun kan kita juga melihat pada saat mereka masuk untuk ikutan audisi sebelum ketemu para juri ya. Dari situ kita memang sudah melihat, wah ini bahaya nih. Ini anak-anak memang semakin kesini, kemarin istilahnya siapa ya, Mas Anak atau waktu Judika ya? Mereka kayaknya masuk dari didikannya Bang Oto, ya sebutannya. Oh iya. Oto Didik. Ya banyak yang dari Mas Oto ya. Iya kan, dari Bang Oto ini anak-anak itu luar biasa. Jadi kalau memang sampai kita kalau pada saat lihat materinya sebelum mereka ketemu juri itu kan, kita lihat datanya mereka siapa, backgroundnya apa. Dan banyak yang memang benar-benar nyanyi itu bukan karena mereka ikut ini, ikut itu enggak, tapi benar-benar yang otodidak tadi, otodidak memang senang nyanyi sendiri. Jadi kalau ditanya belajar dari mana, melihat dari YouTube, melihat dari idol dari zaman dulu. Jadi bisa dibayangkan perjalanan idol yang 20 tahun ini yang bikin kita senang tuh benar-benar menginspirasi banget. Anak-anak yang tadinya mungkin 20 tahun yang lalu berarti practically mereka umur berapa? Saya 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Ternyata sampai ke sini tuh menjiwai banget gitu. Ternyata idol yang 10 tahun yang lalu menjiwai anak yang saat itu juga umurnya baru 6 tahun gitu. Saat ini dia ikut ke sini. Jadi kalau ditanya kehebohan apa yang akan dimiliki sih, pastinya kalau kami benar-benar menawarkannya adalah bagaimana penonton itu bisa mengikuti journey seseorang menjadi bintang. Dan para juri-juri ini adalah orang-orang yang memang kita hire untuk melakukan pekerjaan itu gitu. Jadi kalau tadi ada pertanyaan ke Boy misalnya, itu benar nggak sih di juri-juri itu seperti itu? Memang saya juga baca gitu, ada komen-komen yang orang suka bertanya, oh itu udah diatur sama RCTI gini. Saya rasa kalau kita mengatur para juri, buat apa hire para juri-juri hebat ini gitu kan? Jadi justru benar-benar buat kita penting banget untuk bisa menghasilkan bintang yang dari ketemu juri-juri yang baik, kejam, manis, gila, sakit gitu kan? Karena mereka itu journey yang harus mereka melalui, tapi bedanya mungkin nih kalau para juri-juri ini tahu bedanya zaman dulu melalui sakitnya itu jatuh bangunnya itu berat sekali. Tapi kalau lewat idol jatuh bangunnya tidak seberat masa lalu, betul? Karena sekejam-kejamnya Bunda Maya lebih kejam ibu kota masa itu gitu ya, yang harus melewati produser model segala macam. Nah, jadi keseruan-keseruan kita di layar, tentunya fungsi kita mengadakan ini, tadi yang saya sampaikan, kita memang mau menghasilkan bintang, tapi apa yang kita expect untuk ditonton pemirsa di rumah adalah mengikuti perjalanan journey kelahiran bintang-bintang Indonesia ke depan, yang prosesnya itu dikawal oleh para juri-juri yang mereka ini entertaining sekali. Kelihatannya kayaknya hahaha, tapi percayalah di belakang layar tuh mereka seriusnya luar biasa. Jadi itu keseruan yang kita jaga. Thank you Ibu Nini, semoga itu dijawab yang pertanyaannya Bang Fadli. Berikutnya ada juga dari Iksan. Iksan ini dari FIFA. Mimpi gue tuh harus, ini mungkin dari sudut pandang orang yang mencari mimpinya di nyanyi, mereka itu harus sangat berterima kasih sama idol. Karena idol ini tadi Pak Victor bilang gimana mereka selalu membuat acara ini dengan ide kreatif yang luar biasa, dengan RCTI membuat acara ini selalu serius untuk menghasilkan penyanyi-penyanyi baru, itu sangat terbukti gitu. Jadi kalau penyanyi kayaknya kalau belum ikut Indonesian Idol tuh kayaknya masih merasa kayak kurang. Jadi salah satu pencapaian tuh ikut idol ini kalau buat penyanyi gitu, karena sangat terbukti dan formatnya ini menurut gua akan jadi legenda yang tidak akan lahir lagi. Jadi menurut gue berdoa idol ini selalu ada sampai kapanpun gitu. Jadi nggak boleh absen. Terima kasih sekali lagi buat Fremantle, buat RCTI yang selalu membuat acara. Ya amin, Bang Jun, bener banget. Gak banyak acara di luar sana yang 20 tahun yang bisa bertahan terus, dan dengan penggemar sebanyak itu yang selalu menantikan ini acara. Dan lulusan-lulusan sini tuh sekarang tuh jadi benchmarknya industri musik Indonesia loh. Lulusan dari idol sekarang ini. Iya benar.
Keren banget buat Indonesian Idol. Pokoknya kita doain sukses terus Idol dan semoga season 13 ini bisa diminati sama kalian semua dan kalian suka ya. Jangan lupa tanggal 9 Desember hari Senin. Aku selalu mau ya menyiapkan waktu. Karena memang aku bilangnya adalah metode yang dilakukan Idol itu belum ada yang mampu. Kalau aku bilang menandingi, mungkin memang untuk saat ini masih Idol paling leading ya. Karena kemarin season 10 melahirkan yang bagus sampai hari ini masih hit di industri. Terus kemarin juga kita melahirin masih hari ini juga hit. Jadi metodenya Idol memang masih bagus. Perbedaannya apa sih Mas dengan season sebelumnya mungkin untuk tahun ini? Kalau ngomong perbedaannya yang paling jelas itu adalah memang kontestan. Kalau dari jurinya kan memang kita sudah format yang memang ya dimauin ya. Tapi kalau mengkontestannya itu banyak yang kemampuannya memang bagus gitu. Bagusnya itu mungkin gara-gara anak muda yang hari ini itu kan dapat informasi tentang musik seluruh dunia itu kan gampang. Jadi dia punya vocabulary musiknya, baik gaya dan seterusnya itu mengikuti perkembangan yang lagi in di seluruh dunia. Akhirnya ide-ide kreativitas dan kemampuan itu tumbuh. Itu aja yang sangat menonjol sih. Tapi di Indonesian Idol ini banyak yang pakai alat musik juga nggak Mas Anang? Alat musik. Lebih banyak dari yang pada sebelumnya nggak? Atau seperti apa? Gimana? Alat musik ya selama Ada. banyak dari sebelumnya atau gimana? Aduh, aku nggak ngitung ya. Tapi banyak. Ada yang malah ada yang pakai kecapi itu yang alat Cina itu ada gitar banyak. Dominan genre di Oke, kalau ngomong genre memang masih pop paling banyak. Pop paling. Mas duduk bersama dengan juri yang sama-sama lagi ada Mbak Maya. Kan kalau juri utamanya kan memang tetap formatnya ya. Tapi juri tambahan kan banyak. Ada Elo, ada Marinjola yang memang dia dulu kontestan, sekarang udah mulai jadi juri. Ya itu bagus. Jadi penyegaran juga bagus. Ada dinamika baru apa Mas mungkin tadi ketika mungkin playbacknya kayaknya Mas Anang lagi yang menjadi spotlightnya. Enggak. Ya mungkin udah tua kali. Ini ketua tapi kok nggak tua-tua gitu. Mungkin nggak tahu lagi. Tapi emang spontan aja gitu Mas keluar mungkin dari. Iya kan dari dulu begitu. Nggak pernah aku bikin ya udah begitu aja, jelek ya jelek aja. Bagus ya bagus aja, nggak apa-apa. Apa yang membuat Indonesia Idol menjadi ajang yang masih number one gitu? Ya karena hasilnya kan. Kalau ngomong mungkin metode lagi yang lain mungkin banyak yang bagus, bisa juga. Ada yang lebih bagus, iya mungkin ya. Tapi hasilnya yang sampai eksis sampai hari ini kayak season 10 ini udah season 13. Sampai hari ini masih di tangga lagu itu. 4 orang, 5 orang itu masih di tangga lagu top teratas di Indonesia kan. Jadi memang hasilnya yang dilakukan step by stepnya Idol itu memang bagus, works untuk industri musik Indonesia works gitu. Memang works. Mas tapi mungkin yang paling menggelitik sama audisi apa sih? Tadi aku sempat lihat di VT sempat bowing gitu. Itu apa sih Mas? Melihat apa gitu? Oh itu kemampuan anak mudanya yang memang bagus. Iya. Banyak yang mengagetkan, banyak hal yang aku bilang ya kaget juga ya bahwa memang pertumbuhan setiap tahunnya generasi muda calon penyanyi Indonesia itu memang menjanjikan. Itu cewek apa cowok Mas yang bikin Mas sampai bowing? Cewek. Cewek. Umuran berapa sih Mas rata-rata peserta kemarin? 22, 23. Makanya kan muda-muda banget, separuh umurku. Tapi kemampuannya aku bilang ya di atas rata-rata sih. Mungkin ya karena sih aku bilang sih karena mungkin informasinya udah deras ya sekarang. Dan dengan adanya sosial media yang sudah menjadi bagian hidup, mereka kan untuk tampil tuh udah nggak ragu-ragu. Ya kan nggak takut kamera, nggak apapun juga untuk action apapun udah biasa dia melakukan sosial media itu kan. Jadi udah nggak ada anehnya untuk dia ketemu kita juga nggak ada takut-takutnya gitu. Ya itu sih bagus, sangat bagus. Mas bocoran terkait juri tamu ada beberapa peserta idol yang dulu jadi peserta. Iya, idol, Marinjola itu ikut dia kemarin jadi juri. Ikut. Marinjola. Terus siapa lagi? Aduh, yang banyak juga jadi yang pas di daerah ya. Kita nggak ikut. Tapi yang kemarin ikut, Marinjola ikut. Ada Elo juga kan? Iya. Ada Elo juga. Yep. Mas tapi di Indonesian Idol kali ini mungkin ada apa ya target
apa kayak memperbanyak musik ini mungkin ada targetnya gitu nggak sih Mas dari juri sendiri? Idol itu lahir dari memang bagaimana kita juri melihat talenta yang ada, raw material yang ada. Kan kita lihat, kita bisa idol yang sekarang ada rock, nggak begitu kan? Idol itu menariknya karena seluruh genre diterima kan. Malah ada yang jago nyanyi lagu dangdut kemarin, tapi dia ternyata bisa nyanyi lagu pop. Gitu. Kan ya memang harusnya idol harus tetap seperti itu. Yang namanya idola, ya idola dia dari mana saja bisa jadi idola kan. Gitu. Nggak harus kita fokuskan kemana-mana, itu idol. Mungkin kalau nanti ada festival rock, festival pop atau apa juga kan, idol juga yang waktu sesi kemarin kan rock juga mendominasi di spektakuler kan, gitu. Tapi vote kembali yang menarik kan. Ya. Oke. Jangan lupa saksikan Indonesia setiap hari Senin. Jangan lupa saksikan Indonesian Idol Season 13 setiap hari Senin dan Selasa. Jangan sampai lupa. Bye-bye. Mulai tanggal 9 dan 10 Desember. Oke. Mulai tanggal 9 dan 10 Desember. Hanya di RCTI, oke. Edit ya. Mas, tambah sedikit Mas. Kemana ini? Kamu nggak nanya kemana Tiara? Aduh, nggak dalam, nggak. Kira apa yang ada ambil pelajaran dari kejadian Mas? Thank you Mas Angan.